هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, di mana tidak ada hidayah kecuali datangnya dari Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan mewariskan buat kita sekalian satu tuntunan hidup, satu pedoman hidup yang amat berharga bagi semua manusia. Sepanjang manusia itu mampu memahaminya, menghayati serta meresapinya, kemudian mampu pula mengamalkan dalam kehidupannya, maka dijamin yang bersangkutan akan selamat sepanjang masa, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebesar-besarnya takwa padanya, dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita tetap berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sebagai jamaah Masjid As-Salam, sebagai umat Islam, kita bersama-sama aktif berupaya menyelamatkan umat Islam dan bangsa Indonesia. Sekarang ini umat Islam dan bangsa Indonesia terpecah belah. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, ada umat Islam bangsa Indonesia ini yang prihatin melihat kondisi ini. Namun ada juga yang sebaliknya, mereka menganggap baik-baik saja. Jadi satu pihak merasa prihatin bagaimana masa depan Indonesia ini, bagaimana masa depan umat Islam ini. Tapi sebaliknya, justru mereka menganggap baik-baik saja, tidak ada masalah. Sementara yang prihatin tadi melihat bagaimana ini ke depan ini. Kita punya tenaga kerja yang asli Indonesia, yang bangsa Indonesia, banyak yang tidak dipakai, justru tenaga luar yang dipakai. Tenaga kerja kita banyak yang menjadi pengangguran, sementara tenaga asing diberikan kesempatan seluas-luasnya. Ini yang kita lihat sekarang. Kemudian yang kedua, kita lihat secara nyata bahwa umat Islam dan bangsa ini lebih fanatik pada kelompoknya, lebih fanatik kepada organisasinya, lebih fanatik dari partainya daripada Indonesia itu sendiri. Bagaimana kalau ini selalu berkembang? Tentunya ini yang saya katakan tadi, ada kelompok yang merasa prihatin bagaimana inti nantinya. Sebab apa? Kalau ternyata nantinya
Indonesia ini baik, umat Islam ini baik, tentu penerus kita akan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih dengan kita yang ada sekarang ini. Tapi sebaliknya, apabila mereka merasakan kesulitan nantinya, tentu mereka merasa kecewa. Mengapa orang tua kita dulu tidak mempersiapkan diri untuk kita sekarang ini? Itulah yang tidak bisa dipungkiri, kenyataan yang ada. Kita akan meneruskan materi kita, selamatkan umat dari Islamophobia. Namun sebelum itu harus tertanam pada diri kita bahwa musuh Islam itu sampai saat ini, yang pertama Yahudi dan Nasrani. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 120. Walam tardo al yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan berhenti membujuk mengayu kamu sampai kamu ikut dengan mereka. Al-Quran. Jadi Allah sendiri itu yang memperingatkan. Jadi bukan kita memusuhi, tapi diperingatkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, diakui atau tidak diakui menjadi musuh umat Islam. Bahkan musuh bangsa ini adalah kapitalisme dan komunisme. Yang kadang-kadang orang tidak menyadari. Kok ini enak aja hidup sekarang? Tapi yang paling khawatir kita kalau sampai negara ini terjual. Maka saya katakan, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, musuh kita yang kedua adalah kapitalisme dan komunisme. Ya otomatis sosialisme komunisme di situ. Walaupun orang akan mengatakan, tidak ada itu. Kemudian intern Islam itu sendiri ada yang namanya Islam jamaah, yang menjelek-jelekkan katanya Wahabi, yang namanya Salafi, itu tidak sesuai dengan Islam. Padahal yang dimaksudkan Wahabi itu bukan Wahabi yang ada di Saudi Arabia, tapi adalah Wahabi yang dimaksudkan adalah yang berada di Afrika. Sementara kalaupun dikatakan Wahabi yang ada di Saudi Arabia, ternyata kita menunaikan ibadah haji tetap ke Makkah, Madinah, tetap kita ke di mana Islam itu dilahirkan. Islam dengan pengertian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan dasar ini kita akan melihat apakah pola kerja Islamophobia itu tampak atau tidak dengan kondisi sekarang ini. Dulu kita sudah bicara, tapi saya ulang sedikit. Kita bicara tentang selamatkan umat Islam dari Islamophobia. Yang pertama, ini merupakan penyakitnya. Nanti kita akan cari bagaimana obatnya. Yang pertama, belum terbuka. Ada yang belajar tentang Islam,
dan berpura-pura menjadi muslim dan menjadi tokoh Islam, menjadi ulama, menjadi dai guna menarik simpati umat Islam. Ingat kita snokronya yang di Aceh, sengaja belajar ke Makkah, belajar ke Arab tentang Islam, tapi bukan untuk benar-benar pelajari Islam, tapi mempelajari bagaimana kelemahan Islam. Apalagi kita sadar betul orang Islam itu mudah sekali tertariknya. Kalau sudah lihat jubahnya panjang, wah ini hebat betul ya. Dan ini yang diketahui mereka. Jadi kita harus berpura-pura seperti itu. Yang sering tampil di ngabalin di televisi, kalau sudah lihat pakaian itu yakin betul kita. Tapi mengapa selalu apa yang dibicarakannya kok rasanya nggak cocok? Ya walaupun kalau yang pendukungnya pasti cocok itu kan. Tapi bagi kita yang berada di tengah, kok begitu yang terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pola kerja mereka, batasi ruang gerak ulama, mubarir yang konsisten dengan syariat Islam. Ya, itu ada yang kedua. Jadi mereka berupaya betul kalau ada ulama, ada dai, ada mubaligh yang mereka itu konsisten atau fanatik dengan Islam, berupaya menegakkan syariat Islam, harus dibatasi ruang geraknya. Jangan sampai mereka itu ngomong, katakanlah begitu. Jangan sampai mereka mengadakan pengajian, jangan sampai mereka itu mengadakan taklim. Itu yang kedua. Silakan Bapak dan Ibu ada atau tidak sekarang ini. Tentu Bapak dan Ibu bisa menilai itu. Dan itu adalah pola kerja Islamfobia. Islam yang membenci Islam. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu cegah kaderisasi mubaligh yang fanatik dengan Islam. Jadi mereka berupaya kalau yang ulama ini dibatasi ruang geraknya, jangan sampai dia punya murid. Jangan sampai dia punya kader. Sebab apa? Mereka pikirkan, kalau yang ini sudah nggak bisa ngomong, kalau kadernya ada kadernya yang akan ngomong. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pengaruhi muslim yang lemah, yang tidak fanatik dengan Islam, agar mendukung usaha Islamfobia itu. Juga silakan. Bagaimana yang sekarang? Ada atau tidak? Sehingga kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara ulama, bicara tokoh Islam, maka tokoh Islam terbagi dua. Dan kita tahu itu kok. Kalau pemerintah, penguasa mendekati ulama, meminta nasihat ulama, insya Allah pemerintahan itu akan baik. Sebaliknya, apabila ulama yang mendekati penguasa dengan harapan mendapat kedudukan, dapat jabatan, hancurlah Islam. Jadi pengajian kita ini sifatnya himbauan sebenarnya. Untuk kita sadar kondisi ini. Kalau kita biarkan, jangan menyesal nantinya anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Kemudian yang kelima, tarik, hambat teokrasi, yaitu upaya mendirikan negara Islam. Belum jelas orang itu akan mendirikan negara Islam, tapi sudah langsung dicurigai. Salah satu contohnya di Indonesia, HTI bubarkan. Kenapa?
Karena lembaga ini berupaya untuk menegakkan syariat Islam. Walaupun mereka tidak mengatakan dirikan negara Islam, tidak, tapi bagaimana syariat Islam itu bisa berjalan. Sampai di sini tadi. Jadi mereka berupaya betul, jangan sampai ada upaya untuk mendirikan ini. Hambat itu, cegah itu dengan segala cara. Kemudian yang keenam, dukung gagasan demokrasi, kebebasan birokrasi, kebebasan berpikir. Inilah yang jadinya sekuler dan liberalisme itu. Ini sudah ini. Terus yang ketujuhnya, ini bela hak-hak non-muslim, termasuk sebagai pemimpin. Tidak harus muslim, yang penting jujur dan adil. Jadi kalau kita milih pemimpin itu jangan bicara soal Islam nggak Islam. Yang penting kalau dia jujur, dia adil. Nah, sementara Al-Quran bagaimana? Al-Quran tidak. Yang utama mukminnya dulu. Dilarang kita milih pemimpin yang tidak mukmin. Nah, setelah dia mukmin, kalau baru kita bicara mukmin yang adil dan jujur. Sementara yang berkembang, jangan itu. Utamakan jujur dan adilnya. Bukan orang Islam nggak apa-apa. Nah, kalau itu kita lakukan bertentangan dengan Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita memilih pemimpin itu dengan dasar Al-Quran itu. 8. Dukung usaha persamaan hak-hak wanita, persamaan gender. Ingat kita di Indonesia ini. Bagaimana untuk anggota dewan itu 30% harus perempuan. Apa yang terjadi? Yang penting perempuan, bodohnya nggak apa-apa. Kan ini berhasil ini. Alasannya perempuan kan punya hak juga dia. Jadi untuk memberikan hak mereka kasih 30%. Setiap partai yang mengajukan calon anggota dewannya harus memenuhi ketentuan ini. Berarti ini berhasil juga. Itu salah satu contohnya saja itu kan. Ini kalau hak wanita, hak pemimpin. Ini mohon maaf, sekedar untuk diketahui. Dan kita sudah sama-sama tahu. Yang menjadi wali kota, menjadi bupati di Indonesia ini, sudah ada 7 yang mohon maaf, etnis Cina. Sementara kita tahu di Indonesia ini ada yang mengaku warga negara Indonesia tapi tidak mengaku sebagai bangsa Indonesia. Mengakui dia sebagai warga negara Indonesia tapi dia tidak mengakui sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya kaitkan dengan dasar falsafah kita Pancasila, apa mungkin dia akan memperjuangkan NKRI? Apa mungkin? Saya bukan bangsa Indonesia, saya warga negara Indonesia. Kalau ada orang seperti ini, bohong kalau dia mempertahankan NKRI, bohong itu kok. Karena apa? Maka nanti kita akan bicara
bagaimana menyatukan umat Islam ini. Kalau menurut hasil pelajaran kajian kita, ada 3 yang harus dilakukan nantinya. Tapi nanti kita bicara itu. Sekarang bicara ini dulu. Jadi kita ulangi. Kalau tadi persyaratannya ini dari segi agama, artinya siapa saja bisa menjadi pejabat negara ini. Yang penting jujur adil. Mau Cina, mau Jepang, mau India, kan seolah-olah kan seperti itu. Hanya jangan Arab. Kan ini anehnya itu loh. Selalu ada pejabat kita yang mengatakan Indonesia ini tidak merdeka kalau nggak Cina. Kalau nggak Cina, nggak Islam Indonesia ini. Nauzubillah min zalik. Tapi ngomongkan yang model gini nih, tidak semua orang berani nyampaikannya. Maka yang kita khawatirkan, kebenaran itu akhirnya akan tertutup. Sementara perintah agama kita, qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit, walaupun gak enak, harus sampaikan, jangan ditutup-tutupi. Nah, kalau ditutup-tutupi, tentunya kebenaran keadilan itu tidak akan terwujud. Baik, ini jadi sudah ada tergambar. Sekarang ini yang ke-9, kerukunan dan toleransi jadikan dalih melunturkan kefanatikan agama. Maka jadinya yang baru ini terjadi, bagaimana sekelompok orang mengadakan hari raya Imlek, pejabat kita ikut membersihkan rumah ibadah itu. Bukan pribadinya, tapi karena jabatannya kita menjadi masalah. Kan itu prihatin kita. Orang Islam karena dalih kerukunan tadi itu. Mana? Toleransi, kerukunan kita. Akhirnya kabur itu ajaran Islam. Nggak usah bicara soal Natalannya, ikut aja. Cap gomeh, cap cai, ikut aja. Kan begitu. Padahal kalau kita bicara kerukunan toleransi dalam ajaran Islam, lakum dinukum waliyadin. Itu kan luas dia. Itu Al-Quran. Jadi kalau orang Islam memahami Al-Quran, kalau dia lakukan itu berarti dia menentang Al-Quran. Jadikan dalih supaya orang yang fanatik agama itu luntur. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia, walaupun kita berbeda agama. Jadi nggak apa-apa. Hari ada Imlek, ayo kita gotong royong bersihkan vihara. Waktu mau Natalan, orang Islam ikut juga bersihkan gereja. Jaga orang sedang Natalan. Yang jaga orang Islam. Bagaimana masjid? Bukan urusan kita. Kira-kira kan seperti itu. 10. Beritakan secara luas jika Islamfobia yang jadi korban. Jadi kira-kira ini yang contoh praktisnya itu. Kalau ada gereja yang dirusak, itu harus masuk mass media itu. Semua televisi harus bicarakan itu. Tapi sebaliknya kalau masjid yang dihancurkan, tutup itu. Ini. Beritakan secara luas. Bila perlu sampai ke luar negeri. Apabila kita Islamfobia tadi jadi korban, beritakan itu. Tapi sebaliknya,
Jika yang jadi korban itu umat Islam, tutup itu. Gak ada. Silakan benar atau tidak informasi ini. Nih. Masih ada lagi? Nih, intinya di sini. Pecah belah Islam itu. Adu domba umat Islam itu. Bagaimana caranya umat Islam itu harus pecah? Sebab apa? Kalau umat Islam itu bersatu, kuat dia kok. Tapi kalau dia sudah terpecah belah, sekarang kan terjadi. Bagaimana diadu domba? Supaya ada yang benci dengan NU, yang benci dengan Muhammadiyah, yang benci dengan Al-Isad, yang benci dengan Matlul Anwar. Yang satu diangkat, yang satu dijatuhkan. Yang satu batasi dia bicara, yang satu kasih jabatan. Terjadi kita. Dan kalau ditanya mengapa yang terjadi, itu memang sudah program orang seperti itu. Kalau ini akan biarkan terus, berkembang terus, bisa dibayangkan bagaimana masa depan umat Islam, bagaimana masa depan bangsa ini. Padahal pendahulu kita sudah berpesan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pesan itu kok, bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi diakui oleh kita, sudah berjuang keinginan yang luhur, tapi nggak mungkin terjadi kemerdekaan kalau tidak berkah dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Di pembukaan Undang-Undang 45. Nah, hanya kita prihatin sekarang ini, tokoh-tokoh kita dulu kok nggak berpikir, atau bahkan ada tujuan lain kita nggak tahu. Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah sangat bagus sekali, singkat padat, diamandemen. Hasilnya apa? Kalau dulu yang bisa jadi presiden itu Indonesia asli, sekarang tidak. Yang lahir di Indonesia, yang jadi penduduk Indonesia bisa. Jadi pengurus asal menjadi presiden bisa. Nah, bagaimana kalau terjadi? Karena syaratnya seperti itu, yang saya katakan tadi. Dia warga negara Indonesia, tapi dia tidak mengakui sebagai bangsa Indonesia. Jadi dia. Jadi di sini pecah belah umat Islam, bahkan pecah belah bangsa Indonesia itu. Ini kan teorinya Belanda dulu. Bagaimana Sumatera dengan Jawa itu bermusuhan, dengan Celebes, dengan Borneo, Kalimantan, Sulawesi kan waktu itu namanya bermusuhan. Maka terjadilah Sumpah Pemuda 1928 itu. Sadar pemimpin kita dulu harus bersatu kita. Nah, sekarang kalau kembali ke dengan Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bagaimana yang hanya sekedar mengakui warga negara Indonesia saja, masuk enggak dia? Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dalam hatinya saya enggak masuk, saya enggak mengakui sebagai bangsa Indonesia. Saya hanya mengakui warga negara Indonesia. Tapi itu tadi, negara itu, bangsa itu sangat tergantung siapa yang memimpinnya. Saya pernah baca satu buku, yang menjadi pemimpin bangsa itu harus bangsa itu sendiri. Tidak boleh orang lain. Nih, sekarang ini
bahan renungan kita. Ini pola kerja Islamophobia. Kalau ini sudah kita resapi, kita akan cari bagaimana solusinya, bagaimana kita mengatasinya. Tapi sebelum itu, silakan barangkali apa yang kita ungkapkan ini sudah tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, artinya mana yang lebih tepat? Karena ini semua yang kita ungkapkan ini hasil kajian kita, hasil kita membaca dari berbagai buku, dari berbagai pendapat ulama kita. Yang sekarang ini kan banyak ulama kita yang sudah sepertinya sudah nggak ketahanan lagi. Tapi mau berbuat nggak bisa. Dan gimana mau berbuat? Mau ngomong, ambil itu, supaya berhenti dia ngomong. Kira-kira kan seperti itu. Gimana? Paling enak dituduh terorisme. Bahaya ini. Bahaya, mengancam negara. Kan begitu dia. Mana kira-kira? Sampai 11 yang kita ungkapkan. Mungkin kalau kita mau ditambah masih ada ini. Tapi ini kira-kira gambarannya. Pola kerja mereka. Bahkan ada mereka menghambat, jangan sampai dakwah Islam itu punya dana. Sebab apa? Mereka berpikir, gak pakai dana saja bisa jalan. Apalagi pada punya duit. Maka kembali kita tadi. Saya katakan tadi 3 musuh kita. Yahudi dan Nasrani. Kemudian kapitalisme, komunisme. Yang ketiga, intern Islam itu sendiri. Nah, bagaimana kalau ketiga-tiga ini jalan semua? Nah, 1, 2 Yahudi dan Nasrani dari Al-Quran, kapitalisme dan komunisme, polanya sama itu kok. Gimana samanya? Bikin umat Islam itu miskin. Kalau umat Islam itu kaya nggak bisa. Tapi kalau umat Islam itu miskin, masuk perencanaan mereka. Inilah. Ini saya katakan kita bukan ngaji ini kok. Pada dasarnya lebih banyak himbauan untuk menyelamatkan umat Islam dan menyelamatkan bangsa ini. Kalau sudah kita resapi, mari kita masuk. Bagaimana solusinya? Bagaimana mengatasinya? Tapi sementara itu untuk menghilangkan kantuk, silakan snacknya dibuka dulu. Iya. Baik, coba lihat ini sudah masuk yang Romawi 2-nya. Baru mau masuk Romawi 2, usaha menyelamatkan umat Islam dari Islamophobia, kita sudah diingatkan. Tapi barangkali nggak enak juga kan sudah dibuka judulnya, kita ambil beberapa yang bisa aja dulu. Usaha menyelamatkan umat Islam dari Islamophobia. Jadi Islamophobia itu jelas betul dia benci dengan Islam, tidak senang dengan Islam. Bukan hanya di Indonesia, di mana saja itu. Ini usaha kita menumbuhkan kesadaran umat Islam agar beragama dengan ilmu, tidak ikut-ikutan. Itu intinya. Sebab apa? Sebab kita ini banyak ikut-ikutan saja kok. Kalau ditanya orang Islam, Islam lah. Ya alhamdulillah. Salat nggak? Nah, nggak salat aja kan, tapi Islam saya ini kok. Padahal wala taqfu ma laisa lakal ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu nantinya akan ditanya. Peringatan dari Al-Qur'an seperti itu.
Jadi bagaimana yang kita lakukan nih akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Sanggup nggak kita mempertanggungjawabkan itu? Sekarang yang cukup heboh kan? Katanya Tuhan itu bukan Arab. Nah gimana ini mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti kok? Omongan seperti itu. Dengan kata-kata itu kan sama saja menyamakan antara khalik dengan makhluk. Bertempat tinggal. Ini apa? Mungkin saking soal jabatan ini mantap, udahlah, yang penting ngomong dulu. Seperti dulu kan ada pejabat kita yang mengatakan cikal bakalnya radikalisme itu adalah hafiz Al-Quran. Nauzubillah min dzalik kok. Sementara kita menganjurkan orang menghafal Al-Quran. Bagaimana orang membaca Al-Quran, bagaimana orang yang habis Al-Quran, dia akan bisa menolong orang tuanya, bisa menolong keluarganya, bahkan bisa menolong masyarakatnya. Coba. Sementara dikatakan ini cikal bakal radikalisme. Ini sudah jelas, nyata. Pertama dia hafal Al-Quran, kemudian nanti akhirnya bisa jadi pengurus masjid. Setelah jadi pengurus masjid, mulailah dia. Kan begitu ungkapannya. Makanya kembali lagi kita menumbuhkan saudara umat Islam agar beragama dengan ilmu, tidak ikut-ikutan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik yang tidak baik nanti akan diperlihatkan. Diperlihatkan di situ dengan pengertian dia akan mempertanggungjawabkannya. Kita batasi sampai yang kedua ini aja. Berupaya agar umat Islam menjadikan Islam sebagai kebutuhan hidup. Jadi begini, mengapa kita ungkapkan seperti ini? Kalau kita lihat umat Islam berbicara tentang Islam, kita akan terbagi tiga. Yang pertama, menganggap Islam itu beban hidup. Susah sih gara-gara Islam ini. Begini nggak boleh, begini haram, begini dilarang. Payah dan nggak bebas. Jadi beban hidup Islam itu. Itu ada kelompok yang seperti itu. Makanya coba kalau kita nggak Islam. Nah yang model ini mudah betul dia pindah agama. Dia pikir daripada Islam payah betul. Paling nggak sholat 5 kali. Nggak bicara yang sunatnya. Yang wajib 5 kali itu aja coba. Nggak berhenti lagi kita. Subuh. Gak lama-lama nanti sudah zuhur. Zuhur sebentar sudah asar. Asar sudah maghrib. Nah maghrib sudah capek-capek. Sholat lagi. Kan gitu. Nggak bicara yang sunat. Yang wajibnya aja seperti itu. Beban hidup. Nah yang kedua, Islam itu pelengkap hidup. Jangan sampai orang mengatakan saya ini nggak Islam. Kalau nggak percaya lihat KTP saya, Islam saya ini. Kenapa? Hanya sekedar pelengkap. Sehingga yang bersangkutan kelihatan Islamnya pada waktu akan nikah. Paksa dia hubungi KUA, akan melaksanakan pernikahan. Lahir anaknya, nah Islam dia mengadakan marhabanan, akikah. Islam. Hilang lagi Islamnya, muncul lagi anaknya dihitan. Islam dia. Nah kemudian nggak lupa dia kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka kalau nggak salah itu Buya Hamka ngomong, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah pada waktu sholat Idul Fitri. Banyak betul orang Islam.
Kalau mau lihat orang Islam Muslim. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman mukmin, lihat di sholat subuh. Kan benar itu kok. Maka sering saya guyon-guyon, jangan-jangan terjadi itu yang sholat Idul Fitri itu nggak pakai wudhu dia. Ya karena dari rumah sudah wudhu, di jalan batal. Mikir mau balik wudhu lagi, alah udahlah, orang juga nggak tahu saya batal. Sama halnya kita berjamaah, hati-hati itu. Ya kita bersyukur sekarang imam kita nih meyakinkan kita. Dulu yang saya harapkan betul itu. 3 sholat nih banyak atau ada orang luar, jangan sampai mereka kecewa masuk masjid kita. Sholat yang jahar, kalau yang sir nggak masalah, nggak ketahuan kan itu kan. Kalau yang jahar, maka kita harapkan betul bacaannya bagus, bacaannya fasih, tahsin dia, enak kan jamaah itu. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, nggak ada masalah, nggak kedengaran. Maka ingat saya waktu kita ada pertemuan bersama itu, ayo kita bagi-bagi yang jadi imam. Ada yang satu cepat nanggapnya, saya untuk sholat zuhur jadi imam. Yang satu, iya saya asar. Yang maghrib, nah silakan yang lain. Karena dia mikir kalau sholat zuhur, sholat asar nggak ketahuan bacanya benar apa enggak. Nah yang saya khawatir jadi imam batal, dia diam aja. Nah batal. Tapi biarlah, orang juga nggak tahu kalau batal saya. Nah ini kan bahayanya. Jadi yang kedua, Islam itu pelengkap hidup. Jadi pada waktu-waktu tertentu kelihatanlah Islamnya. Nah kalau lihat persentase, yang beban hidup dengan pelengkap hidup, yang paling banyak di pelengkap hidup. Boleh tuh cek. Kalau kita adakan sensus penelitian di komplek kita ini aja, yang banyak justru yang menganggap pelengkap saja. Nah, sedangkan kalau kita mau kuat, harus yang ketiga. Islam itu kebutuhan hidup. Gak ada artinya hidup saya ini kalau saya tidak mengamalkan Islam. Apalah artinya saya ini? Apalah artinya saya ini kalau nggak sholat? Apalah artinya kalau saya ini tidak saum, tidak puasa? Itu karena apa? Karena dia merasakan itulah kebutuhan hidup. Dan terbukti begitu susah, cepat ambil air wudhu. Dia sholat sunat apa pada waktu itu? Bermohon dia kepada Allah. Berarti kan kebutuhan itu. Nah, kalau Islam itu kebutuhan hidup, otomatis Islam itu menjadi pedoman hidup. Nah, itu yang kedua. Jadi bagaimana upaya kita supaya kita ini selamat dari Islamfobia ini? Saya sudah berdiri dah. Ya, untuk menyelamatkan kita yang ini tadi, jangan ikut-ikutan, belajar betul. Nah belajar betul sekarang kan enak betul. Buku banyak, televisi ada, HP ada. Bahkan sekarang banyak betul yang tadinya belum kiai sudah jadi kiai gara-gara WA itu. Nah saya kata dulu nggak ngerti agama, dia sekarang dia teruskan. Nah yang lucu lagi ada, neruskan isinya kena dia sendiri. Karena mungkin dia nggak baca lagi, teruskan aja. Nah, maka kalau mungkin menyelamatkan kita harus belajar Islam itu dengan ilmu kita Islam. Maka terus terang saja, orang yang tadinya non-Islam itu kan banyak diungkapkan, yang tadinya dia bukan Islam, masuk Islam lebih kuat daripada kita sendiri. Karena apa? Dia hasil kajian. Apalagi mereka cerita, saya semua agama saya sudah pelajari. Konghucu saya pelajari, Hindu saya pelajari, Buddha saya pelajari, kemudian Kristen, Katolik saya pelajari. Akhirnya saya memilih Islam sebagai agama saya.
Kemudian yang kedua, Islam itu kebutuhan hidup. Baru sampai dua. Yang selainnya nanti kita akan bicarakan. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang menanggapinya silakan. Kalau enggak, kita akan tutup pengajian kita subuh ini. Cukup? Cukup. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT. Maka niat kita mengadakan kajian ini tidak ada lain. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah, dan untuk mempertahankan diri kita dan keluarga kita. Karena ada satu kewajiban kita, bahwa kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Dengan pengertian, kita tidak bisa selamat sendiri. Kita harus juga menyelamatkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita selamat dan keluarga kita selamat dan umat Islam selamat. Kalau bisa sebelum 2024 Islam sudah selamat di Indonesia ini. Dan kalau sampai 2024, wallahu alam juga kita. Saya katakan tadi, terbagi dua umat Islam ini kok. Terpecah dua dia. Ada yang saya katakan tadi prihatin, ada yang mengatakan nggak apa-apa, bagus betul. Apalagi kalau kita pindahkan ibu kota negara ini ke Kalimantan, kan tanah kosong, dibangun sedemikian rupa. Ya walaupun kalau saya nggak tahu kalau yang lainnya, saya ini bangkil bodoh betul. Saya mikir gimana mindahkannya itu. Gedung-gedung sebanyak itu pindahkan. Gimana cara mindahkannya itu? Nah akhirnya tukar guling itu kan. Nah pasti yang model ini pasti yang ngerti kok. Bisa istilah tukar guling itu kan. Mana gedung-gedung bersejarah dibeli oleh mereka. Bayarannya saya bangunkan yang di sana. Ujung-ujungnya gedung-gedung tempat-tempat bersejarah itu akan lenyap. Sekarang saja sudah kita lihat yang namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di Pegangsaan Timur 56. Jarang dibuka di dalam sejarah itu bahwa yang punya itu adalah keturunan Arab. Apa ini sengaja atau tidak? Wallahu a'lam. Itu kan termasuk yang sejarah. Yang lain-lainnya kan diungkapkan. Kok yang ini ditutup pada ini yang paling topnya kan ini? Kok nggak ada dibuka dalam sejarah? Kata apa di Hidayat, Pegangsaan Timur 56, artinya ada tempatnya. Bukan jalan Pegangsaan saja. Kalau Pegangsaan, ya sepanjang jalan ini kata dia. Dikatakan disebut Pegangsaan 56, berarti ada tempatnya. Kok tempatnya itu nggak pernah disebut? Yang punya siapa? Yang mewakafkan siapa? Kok bisa-bisanya kita membenci orang Arab? Padahal yang punya itu orang Arab. Berjuang untuk Indonesia. Karena apa? Mereka mengakui sebagai bangsa Indonesia. Dan itu diputuskan. Pemerintahan kita 9 Agustus 1945 resmi mereka sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Mereka datang ke Indonesia, bergaul dia, bersatu dia dengan bangsa ini. Makanannya sudah 3 makan onta lagi lah istilahnya itu. Mereka sudah makan dengan apa yang ada di Indonesia. Ini gambarannya untuk lebih meyakinkan kita, untuk menanamkan pendirian kita untuk menyelamatkan umat Islam dan bangsa Indonesia ini, terutama sekali tentunya menyelamatkan anak cucu kita ke depannya. Subhanul yaum arjal warad. Pemuda masa kini, pemimpin masa depan. Kalau boleh saya katakan, apa yang terjadi sekarang itulah gambaran yang akan terjadi masa depan. Maka kita akan membuat bagaimana masa depan itu lebih baik daripada masa sekarang ini. Demikian saja, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.